internet secara bijak, memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet ya. Tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Melibatkan siapa aja, yaitu keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak, pembelajar, dan siswa didik. Itu adalah komponen-komponen yang diajak oleh pemerintah untuk mensukseskan internet sehat itu sendiri. Gitu. Oke, berikutnya ini sejarah ya mengenai program internet sehat itu diluncurkan pada tanggal 29 April 2022 penggiat internet sehat ICT eh, mulai memperkenalkan internet sehat versi rakyat katanya itu di tahun 2009 juga 2009. Istilah rakyat untuk membedakan dengan program lain kok kebebasan berekspresi di internet secara aman dan bijak ya dengan pendekatan self konsorsium dan konsorsif dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah skema dari pemerintah ya. Tentu teman-teman pasti mempunyai motivasi tertentu ya, motivasi tertentu dalam memanfaatkan internet itu sendiri ya. Salah satunya yaitu di media sosial. Nah, contoh yang lainnya, motivasi adalah motivasi kalian menggunakan media sosial kan pasti mencari informasi ya, mencari informasi apapun yang kalian butuhkan, pasti kalian follow gitu. Dan hal yang lainnya juga yang perlu diperhatikan pada saat kalian membuat konten atau membuat suatu status di media sosial gitu ya. Tentu itu ada motivasinya ya. Motivasinya. Salah satu motivasi yang paling mencolok adalah eh, kurang pengen pengen diperhatikan gitu ya. Pengen diperhatikan oleh followersnya gitu ya. Bahwa keadaan kalian sedang bahagiakah, keadaan kalian sedang sakit, atau keadaan kalian sedang berduka gitu atau tidak bahagia. Nah, itu adalah motivasi biasanya orang-orang yang menggunakan media media sosial gitu ya, teman-teman. Cuman, cuman kebanyakan karena ini ada beberapa pihak yang paling menonjol adalah dari generasi muda ya dari tingkat anak-anak SD ya sampai yang usia produktif ya 30 sampai 40 itu ya mereka melakukan media sosial itu kebanyakan ada pola yang kurang gitu ya. Contohnya seperti ya misalkan ajakan tawuran, terus ada lagi menyebarkan hoax dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah istilahnya orang-orang yang pengen viral gitu ya, pengen viral tapi nggak memikirkan dampaknya gitu. Banyak sekali yang kita lihat dan media-media menyajikannya tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian yang mana orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan media sosial itu dengan konsep yang salah gitu ya. Karena memang tadi pengen membutuhkan perhatian gitu motivasinya. Nah, banyak ya, banyak kasus ya. Contohnya yang lagi tren sekarang ini eh, anak-anak SMK ya, anak-anak SMK yang tawuran di Kota Serang gitu ya, dengan akun Instagramnya itu apa ya, Serang Raya apa sih lupa lagi ya itu. Nah itu kan istilahnya eh, eh, tidak tidak menempatkan dan tidak memanfaatkan media sosial dengan baik gitu ya. Coba kalau kita pola aja berganti segmennya, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial itu bisa untuk mencari relasi, kita bisa mencari teman-teman baru gitu ya, di mana dampaknya adalah dengan adanya banyak teman, dengan adanya banyak relasi ya menguntungkan kita gitu, entah itu dari segi karya-karya kita atau dari segi eh, komunikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu seharusnya dimanfaatkan ke hal-hal tersebut gitu ya, teman-teman. Oke, berikutnya
ini adalah apa ya, infodiagram, ya, atau bisa dikatakan seperti itu, atau infografik ya, infografik yang dimana di sini populasi, ada gambaran populasi dunia dan ada gambaran mengenai tentang apa sih, yang memanfaatkan teknologi ya, dan juga di sini ada user internet dan juga aktivitas di sosial media gitu ya. Nah ini tentu dari infografik ini bisa kita lihat bahwa seluruh dunia ini memang aktif memanfaatkan internet ya. Dan juga dengan adanya internet kita bisa berkomunikasi ke seluruh dunia dan mencari informasi-informasi yang tidak terbatas ya. Apapun yang kalian butuhkan di internet semuanya bisa disajikan di situ gitu ya, teman-teman. Nah, maka dengan adanya teknologi-teknologi yang bermunculan gitu ya, seperti sekarang eh, di lain pihak kualitas internet semakin semakin ke sini semakin cepat dengan adanya teknologi 5G juga gitu bermunculan, juga dengan model-model spek hardware dari mobile device atau perangkat elektronik yang lainnya yang sudah mumpuni, ya itu bisa dimungkinkan banyak orang yang sudah beralih ya segmennya menggunakan internet gitu teman-teman. Nah, eh, ini masih mengenai tentang pemanfaatan internet dan media sosial ya teman-teman. Nah, ini total internet user dan sebagainya. Ini adalah gambaran infografik mengenai eh, pola masyarakat dunia ya dalam 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 mengakses sebuah website internet ini, memanfaatkan internetnya itu rata-rata mereka menggunakannya eh, kurang lebih 8 jaman ya dalam sehari itu rata-rata ya. Itu ada juga orang yang mungkin lebih dari 8 jam itu. Dan ini adalah media-media ya, media-media yang dimungkinkan para user berinteraksi ya di media-media ini. Ada Google, ada Wikipedia, Facebook, Skype, YouTube, Twitter, atau sekarang beralih namanya menjadi X gitu ya. Nah, dan banyak hal lainnya ya, media-media yang berinteraksi antar user. Nah, di Indonesia sendiri ini adalah segmentasi kecenderungan masyarakat Indonesia ya, di mana apa, apa sih, Indonesia ini lebih menonjolkan di ini ya, melakukan pencarian gitu, melakukan pencarian informasi ya. Ini adalah infografik ya, yang dirilis oleh apa sih ini, Primary Ration ya. Ini ada infografiknya dari media sosial. Nah, ini ya, infografik mengenai platform ya. Di sini ada google.com, ada YouTube, ada detik.com dan sebagainya gitu. Nah, ini rata-rata paling banyak ya, peringkat pertama itu masyarakat Indonesia itu mengunjungi Google gitu. Yang kedua adalah YouTube, yang ketiga ini Detik di tahun 2022 ya. Tahun 2000 dari tahun ini Februari tahun 2022. Itu oke, ini nah ini platform ya atau aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Peringkat pertama yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Infografiknya itu. Nah, ini ciri-ciri media media sosial. Ya, tentu kita sudah sering menggunakannya ya media sosial ini. Oke, saya coba. Nah, ini eh yang paling sekarang itu kan banyak sekali platform media sosial ya, teman-teman. Segmentasinya sudah terbagi ya. Ada yang
lebih apa sih lebih banyak nongkrongin di Instagram, ada yang lebih banyak nongkrongin di Facebook, ada yang lebih banyak nongkrongin di TikTok gitu. Nah itu yang pasti dari media sosial ini muncul pola suatu kecenderungan masyarakat Indonesia itu istilahnya lebih banyak stay ya, stay apa sih istilahnya jarang beraktivitas, nggak beraktivitas. Jadi kebanyakan mereka lebih cenderung diem di suatu tempat untuk menikmati media sosial gitu. Karena mereka ini user-user Indonesia ini tanpa disadari dalam satu kali beraktivitas itu mereka bisa berjam-jam gitu ya. Apalagi kalau suatu kondisinya besoknya libur gitu ya teman-teman. Itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, motivasi masyarakat menggunakan media sosial yaitu ya untuk ya, interaksi gitu ya, sharing, eksis gitu ya, atau diskusi kelompok atau grup dan lain sebagainya ya. Banyak motivasi-motivasi orang-orang yang menggunakan media sosial. Namun pada dasarnya saya ingin menyarankan ke teman-teman manfaatkan media sosial ini sebagai media yang bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman ya, tentu di bidangnya teman-teman gitu ya. Terus yang kedua, dengan adanya media sosial, uh, apa sih, cari relasi atau teman-teman baru lah, katakanlah seperti itu, yang bisa dimungkinkan untuk bisa untuk berdiskusi gitu ya, dengan cara ya tadi kalian memfollow atau menginvite suatu suatu akun berdasarkan akun grup yang dimana grup tersebut banyak membahas atau mendiskusikan bidang teman-teman, misalkan nih di bidang teknologi pangan atau di teknik kimia gitu kan. Tentu dengan adanya kalian bergabung di grup tersebut, kalian akan pasti menambah wawasan gitu ya. Dan juga dimungkinkan kalian bisa misalkan di bidang IT ya, kalau yang saya lihat gitu ya, banyak sekali grup-grup yang di bidang IT gitu ya. Contohnya ada forum diskusi mengenai tentang Laravel, ada forum diskusi tentang Linux, ada forum diskusi, forum grup ya, forum grup diskusi apa sih Python gitu ya, banyak sekali teman-teman. Dan sekarang juga banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan media sosial itu mencari informasi pelatihan-pelatihan gitu ya, termasuk saya dalam memanfaatkan media sosial itu bukan untuk apa sih, bukan untuk mengupdate kegiatan saya gitu ya sehari-hari. Saya jarang jarang untuk memposting suatu kegiatan sehari-hari, saya jarang. Tapi saya lebih sering mencari informasi mengenai pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan supaya apa? Supaya ya tadi kita merasa terupgrade ilmu kita gitu ya teman-teman. Jadi gini, saya mempunyai skema ya, atau katakanlah filosofi mungkin ya. Saya ambil dari ya apa sih, dari suatu game ya, dari bukan suatu game, dari pola 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 di game gitu ya, yang dimana eh, di dalam suatu game itu gitu ya, di dalam satu game itu jika kita pengen menjadi orang yang apa sih, orang yang bisa menaklukkan suatu tantangan atau bisa menaklukkan musuh, maka kita harus mengupgrade ya persenjataan kita atau mengupgrade kostum kita gitu. Nah, itu pola itu kalau kita maknai itu bisa dikatakan relate dengan pola yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jika kita mau menguasai suatu hal, jika kita pengen eh, meraih cita-cita itu, maka kita apa yang harus kita lakukan, yaitu mengupgrade diri kita gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang teman-teman atau eh, hobi teman-teman gitu. Nah, itu saran saya ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai kalian menghabiskan waktu di media sosial hanya apa sih, untuk media hiburan saja ya. Tapi gimana caranya media sosial ini kalian mencari sesuatu hal yang
memungkinkan untuk bisa menambah wawasan kalian, menambah teman kalian, gitu ya. Itu poinnya. Oke, berikutnya. Nah, ini sorry. Nah, keunggulan media sosial dibanding media konvensional ya. Tentu sekarang dengan ada banyaknya bermunculan media sosial dan juga media elektronik itu, maka media konvensional sekarang sudah agak berkurang ya. Contohnya koran, majalah gitu ya. Semakin segini, semakin semakin kurang peminatnya gitu teman-teman. Di zaman saya dulu ya, di zaman saya dulu itu koran dan juga majalah itu masih sangat laku. Ya, salah satunya saya itu sempat berlangganan waktu SMA itu saya sempat berlangganan majalah soccer ya, majalah soccer yang dimana berita-berita bola ya. Gitu. Nah, itu sempat saya melakukan langganan. Jadi mereka mengirimkan koran-koran eh, tentang informasi berita yaitu sih korannya adalah koran soccer gitu. Nah, waktu itu juga banyak sekali tabloid-tabloid yang bermunculan. Anak-anak muda zaman dulu sangat menyukai atau menggandrungi majalah majalah eh, apa ya lupa lagi. Yang dimana majalah-majalah itu mengupas tentang kegiatan-kegiatan selebritis gitu ya. Dan juga waktu dulu itu memang apa sih kebanyakan ekspektasi apa sih anak remaja itu pengen mencoba menjadi seorang model, pengen mencoba menjadi seorang selebritis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu pola-polanya. Cuman sekarang dengan berkembangnya teknologi dan sebagainya itu eh, sangat mudah ini ya, sangat mudah merealisasikan ekspektasi anak-anak muda zaman dulu ya. Anak-anak zaman sekarang itu bisa dengan mudahnya dia menjadi public figure gitu ya dengan memanfaatkan media sosial dengan membuat suatu konten-konten tertentu itu positif sekali kalau kontennya positif ya. Kalau kontennya negatif tentu itu akan mendapatkan respon negatif juga dari netizen-netizen Indonesia gitu. Nah itu, nah kalaupun pengen teman-teman melakukan supaya kalian menjadi seorang public figure gitu ya, bikin konten-konten yang dimungkinkan untuk bisa bermanfaat oleh orang lain gitu ya teman-teman. Banyak sekali ya, contohnya misalkan cara bercocok tanam dengan baik gitu ya, cara misalkan eh, apa sih mengupas tentang makanan-makanan yang mempunyai bahan-bahan zat kimia gitu kan. Uh, terus juga mungkin kalau di bidang IT itu uh, apa sih cara-cara misalkan cara-cara apa sih merakit komputer atau merawat komputer. Nah, itu adalah konten-konten yang positif yang dimungkinkan teman-teman bisa menjadi seorang uh, cepat terkenal gitu ya. Itu. Oke, berikutnya. Nah, kegunaan medsos ya tadi ya untuk sarana informasi, menyebarkan informasi dan sebagainya. Nah, ini pengaruh positifnya seperti yang tadi saya jelaskan dengan adanya medsos, dengan adanya internet gitu ya, maka dimungkinkan kalian bisa dengan cepat menyelesaikan tugas-tugasnya ya atau pekerjaan di kampusnya atau di pekerjaan di kantornya. Itu sangat dimungkinkan sekali ya. Kalau zaman dulu kita dalam menyelesaikan suatu tugas kita harus membeli buku, bahkan sempat waktu itu kita disuruh apa sih eh, katakanlah mentranslate ya, sebetulnya bukan mentranslate ya, dari sekian dari satu bab itu ya, kata dosennya itu gimana caranya bisa mengambil kesimpulan dari materi yang ada di buku tersebut gitu. Nah, kita kesulitan waktu itu ya, akhirnya ya kita cari teman yang apa sih jurusan bahasa Inggris untuk mentranslate dari buku tersebut gitu. Nah, itu ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Dengan adanya internet ya kalian tinggal apa sih pakai Google Translate atau media yang lain gitu ya. Itu. Nah, pengaruh negatifnya ini seperti yang tadi saya bilang, eh,
banyak ya, banyak pengaruh negatif ya, yang tidak sedikit ya, banyak sekali pengaruh negatifnya. Yang pertama bisa eh, me- apa sih, pola 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 teknologi zaman sekarang itu mendekatkan yang jauh, ya, mendekatkan yang jauh, terus menjauhkan orang yang terdekat gitu ya. Polanya seperti itu sekarang itu. Ya, jadi negatifnya ya tadi, kita bisa dimungkinkan eh, apa sih, eh, dalam satu keluarga kita bisa pecah retak hubungannya gara-gara status gitu ya, dengan teman, dengan antar sekolah gitu ya. Itu bisa dimungkinkan dengan terjadi hal-hal yang negatif gitu. Contohnya gitu ya, bahkan antar suami istri gitu ya, bisa bisa ujung-ujungnya eh, eh, perpisahan lah gitu ya, perceraian. Nah, itu dampak negatif dari medsos itu sendiri ya, teman-teman. Jadi teman-teman dalam memanfaatkan medsos ini harus bijak ya, harus bijak itu dalam artian kalian harus bisa menahan diri, menahan ego kalian untuk supaya jari kalian ini, termasuk salah satunya adalah jempol kalian itu jangan jangan mudah disetir oleh otak kalian gitu ya. Jadi di dalam otak kalian itu udah harus ada remnya gitu, harus ada remnya supaya apa? Supaya tidak menimbulkan hal-hal negatif gitu ya. Banyak sekali anak-anak remaja sekarang mudah terprovokasi gitu ya, atau mudah tersulut emosinya, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit bikin status gitu ya. Nah itu jangan dilakukan, saran saya ya. Lebih baik kalau memang perasaan kalian lagi bad mood gitu ya, jangan dituangkan ke medsos gitu. Lebih baik kalian tahan diri gitu. Begitupun tidak hanya status itu tidak hanya bermuatan negatif, tapi status itu bermuatan positif. Tapi banyak orang ya, ada beberapa orang yang tidak suka dengan status kalian. Contohnya misalkan kita lagi liburan gitu kan, kita lagi kuliner, kita foto, kita share ke medsos. Mungkin ada sebagian orang yang uh, menyukai aktivitas kita gitu. Tapi ada sebagian orang yang katakanlah julid gitu ya, tidak suka dengan kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Maka dari itu ya lebih baiknya, saran saya, lebih baiknya menonjolkan untuk gimana caranya membuat status atau membuat konten yang sifatnya edukasi gitu ya, yang sifatnya edukasi itu teman-teman. Oke. Nah, ini istilah hoax ya, atau berita bohong. Tentu ini eh, tantangan tantangan anak muda zaman sekarang. Ya tadi gimana caranya menyikapi berita-berita hoax ya. Jangan sampai kalian menelaah atau menelan bulat-bulat informasi yang ada di medsos gitu ya, teman-teman. Dan sekarang kita dibenturkan dengan lagi musim pemilu gitu ya, di mana di sini sebetulnya pemilu saat ini menurut saya itu eh, lebih mencair gitu ya dibandingkan pemilu tahun yang kemarin ya. Pemilu yang kemarin itu, kalau pemilu kemarin itu ya terpecah gitu ya antara antara kubu A dan kubu B gitu ya. Sampai ada yang dibilang apa sih? Ya ada yang dibilang eh, apa sih Pak? Orang Arab dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih mencair. Nah, jadi teman-teman kan sekarang sudah mempunyai hak suara ya. Jadi polanya gimana caranya info-info yang ada di medsos itu ya kalian simak, tapi jangan ditelan bulat-bulat gitu teman-teman. Oke, oke, berikutnya adalah ciri-ciri hoax ya. Ini yang pertama mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan. Nah, ini sangat dirasakan sekali ya waktu itu sampai memakan korban gitu ya, teman-teman, waktu pemilu yang kemarin itu. Terus yang kedua ada sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif. Nah, ini
ini tidak hanya anak-anak muda ya, tidak hanya kalangan kalangan apa sih hoax ini eh, apa bukan hoax ya ini fanatisme ya fanatisme ini tidak mengenal golongan A golongan B gitu ya. Tidak mengenal profesi A profesi B gitu ya. Fanatisme ini semuanya apa sih eh, dimungkinkan dimungkinkan kena gitu ya fanatisme ini. Nah, ada apa sih ada beberapa akademisi ya ada beberapa akademisi yang waktu pemilu tahun kemarin itu ya di pemilu yang kemarin itu malah ikut terlibat gitu ya. Jadi itu juga saya agak 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 prihatin gitu ya. Kok akademisi sampai fanatisme ke salah satu tokoh gitu ya. Menurut saya sih udahlah gitu ya. Ya, apa sih jangan terlalu fanatisme gitu. Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya ya tadi banyak sekali kata ini ya. Kebetulan teman saya dia cerita akibat dari dia fanatis ke salah satu calon pasangan yang kemarin itu akhirnya mereka kena teror dari pihak lawan gitu. Bahkan ke terornya ke keluarga gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi kita apa sih pada saat kita mendapatkan informasi atau mencerna suatu informasi, ya tadi gimana caranya supaya diri kita bisa mengerem, jangan sampai kita menelan bulat-bulat, terus muncullah hal-hal fanatisme seperti itu ya. Jadi istilahnya ya udah kita cukup mengenal saja di saat kita mau memutuskan, ya udah ke jangan di-share ke orang lain gitu. Apa sih hak pilih kita itu. Nah, cara menangkal hoax. Ini hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, ini sebetulnya menurut saya ini akan memakan eh, energi ya, memakan energi yang lebih kalau kita menelaah suatu judul atau suatu narasi gitu ya. Kalau kita harus memeriksa fakta, harus cek foto, cek video gitu kan dan sebagainya, itu akan menguras energi menurut saya. Jadi selama informasi itu yang menurut kita biasa-biasa saja, nggak perlu kita telaah lagi, ya udah kita abaikan. Tapi di saat informasi itu menurut kita penting, gitu ya, bersangkutan dengan keyakinan kita, berkaitan dengan keluarga kita, gitu kan, atau orang-orang yang kita kenali, gitu ya. Nah, kita perlu tuh untuk mengecek cross check gitu ya, mengecek tentang benar nggak nih informasi ini, gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, oke, ini masalah tentang undang-undang ITE-nya ya. Eh, jadi sudah banyak sekali korban-korban dari undang-undang ITE. Sebetulnya undang-undang ITE ini masih masih ini ya masih digodok, masih kurang sempurna katanya itu. Bahkan ada yang merasa kontra dengan undang-undang ITE ini gitu. Namun kita ambil hikmahnya aja dengan adanya undang-undang ITE ini ya memungkinkan masyarakat Indonesia itu lebih tertib dalam menggunakan media sosial. Jadi ada suatu ancaman gitu ya, ada suatu ancaman supaya si masyarakat ini loh resikonya kalau kalian menggunakan media sosial tidak dengan baik gitu, maka ada ancaman undang-undang ITE gitu. Nah, itu eh, menjadi suatu menjadi suatu bahan untuk kalian bisa mengerem mengerem eh, apa sih membuat hal gaduh di media sosial. Oke, nah ini menyebarkan video asusila ini tentu eh, hal yang tidak boleh ya, hal yang tidak boleh gitu ya. Jangan lagi menjadi pelakunya gitu ya. Jangan harus dihindari ya teman-teman. Oke, ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci atau membaca secara rinci mengenai tentang Undang-Undang ITE. Yang pasti bagi saya
dalam memanfaatkan media sosial itu apa sih? Ya, prinsipnya adalah memberikan dampak positif gitu ya ke orang-orang yang yang apa sih yang memfollow kita gitu ya. Tuh. Oke, ini judi online lagi hangat-hangatnya ya sekarang ini. Cuman ya tadi pemerintah masih belum kuat untuk memberantas judi online. Menurut kabar Indonesia adalah peringkat pertama user yang menggunakan atau yang terlibat di dalam judi online gitu ya. Ini sangat sangat memprihatinkan gitu ya di saat ekonomi Indonesia lagi kurang baik, malah masyarakatnya kebanyakan ikut judi online dan ternyata transaksi judi online masyarakat Indonesia itu tidak sedikit gitu ya. Nilai nilai transaksinya bahkan sampai menyentuh triliunan katanya itu. Tuh, oke, ini pencemaran nama baik ya. Ini teman-teman harus diperhatikan, ya harus jangan jangan sampai kena lah ya, jangan sampai terlibat. Nih, sekalinya terlibat akan berdampak berkepanjangan ya teman-teman. Jadi gunakanlah media sosial ini sebaik-baik mungkin karena banyak sekali sekarang itu aturan-aturannya gitu teman-teman. Oke, pemerasan, pengancaman ini banyak sekali kejadian-kejadian saat ini ya mengenai tentang pengancaman dan pemerasan sampai hal yang menghilangkan nyawa juga ujung-ujungnya. Ini, nah ini hate speech ya, ujaran kebencian. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya bahwa ya jangan sekali-sekali kalian mengeluarkan unek-unek kalian di medsos gitu ya. Jangan sekali-kali kalian mengungkapkan masalah identitas suatu suku atau sara dan sebagainya gitu ya. Jangan ya, teman-teman. Oke. Nah, ini teror online ya. Teror online ini ya tadi ya ancaman-ancaman melalui media sosial. Gitu. Gua serang lu, gua serbu lu gitu kan, itu adalah suatu ancaman yang bisa dimungkinkan akan kena pidana gitu. Nah, nominalnya juga lumayan juga ya, 750 juta. Oke, meretas akun media sosial. Nah, ini akan mendapatkan pasal Undang-Undang ITE juga ya. Jadi udahlah kita hidup itu ya biasa-biasa aja lah gitu. Oke, menyebarkan berita bohong atau hoax ini kena juga pasalnya. Nah, ini jenis tentang apa sih kriminalitas di media sosial, ada penipuan, ada penculikan, prostitusi dan pembajakan akun media sosial. Oke. Nah, ini adalah 4 kasus viral Undang-Undang ITE ya. Ini kejadiannya beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan ini Prita ya, ini Prita ini sempat sempat menjadi apa sih berita berita nasional ini di tahun 2008 ya. Uh, karena waktu itu Prita ini dia kalau tidak salah dia mencurahkan isi hatinya mengenai tentang kualitas pelayanan di suatu rumah sakit gitu ya. Tapi ternyata curahan hatinya ini di email itu bocor gitu. Entah skemanya seperti apa, isi email itu bisa bocor. Akhirnya pihak rumah sakit tidak terima, lalu dikasuskan gitu ya si Prita ini. Nah, si Prita ini mendapatkan simpati publik ya, simpati publik ya karena dia seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil ya, masih kecil. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasa simpati dengan kasus Prita ini. Nah, berikutnya ini para artis ya. Saya kurang begitu menyimak mengenai tentang para artis ini. Oke. Nah, ini hal yang perlu kalian perhatikan ya. Curhat di media sosial berujung pidana. Ini ya.
nih eh, jangan jangankan curhat di media sosial ya, curhat dengan teman aja itu sangat riskan, akan memunculkan masalah baru gitu ya teman-teman. Alih-alih pengen mengeluarkan unek-unek, alih-alih pengen apa sih apa bisa melegakan perasaan dengan sharing dengan teman-teman gitu, tapi temennya malah memblow up curahan hati kalian gitu, maka akan hasilnya adalah ini ya kasus-kasus yang akan melibatkan kalian gitu. Jadi di saat kalian merasa pengen butuh teman curhat, menurut saya ya sebaiknya lakukan curhat itu ya tadi, kalau biasanya sih saya lebih 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 menempatkan kalau saya mendapatkan hal-hal yang tidak baik terus pengen curhat ya biasanya saya bangun malam gitu ya, bangun malam dan kita di situ curahkan perasaan kita ya, ngomong sendiri lah, ngomong sendiri pada saat kita beribadah tengah malam itu, ngomong sendiri ya, kita curahkan eh, entah siapa yang mau mendengar, tapi tujuan kita ya kita mengadu kepada Sang Pencipta gitu. Itu intinya. Setelah ya alhamdulillah menurut saya setelah kita mencurahkan di tengah malam dalam kondisi yang hening, orang-orang lagi tidur, itu rasanya itu plong gitu ya teman-teman. Nah ini itu suatu suatu solusi buat teman-teman di saat pengen membutuhkan teman curhat ya, satu-satunya adalah ya diri kalian gimana caranya bisa mencurahkan itu dengan uh, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Oke, itu. Nah ini perbuatan-perbuatan yang termasuk penghinaan ya. Ini tentu harus hati-hati ini teman-teman. Tidak hanya sesama teman, teman-teman juga harus hati-hati, bijak. Misalkan kalau kalian mendapat keluhan dengan aparat kepolisian, sepertinya ini harus berhati-hati ya. Oke, oke. Nah ini body shaming juga ya. Ini lagi apa sih? Body di Untirta sendiri selain body shaming itu juga ini ya, masalah eh, kekerasan apa sih, ya ada wadah atau lembaga ya di Untirta yang dimana jika mahasiswanya atau dosennya yang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kegiatan perkuliahan, ya kita bisa laporkan ke badan itu gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus harus ya harus berhati-hati ya dengan pola pergaulan teman-teman gitu ya, karena tidak semuanya teman-teman yang di lingkungan kalian itu bisa diajak bercanda gitu ya, tidak semuanya seperti itu, atau mungkin teman tersebut bisa diajak bercanda tapi bercandanya eh, pada saat momen eh, yang kebetulan temannya lagi sensitif gitu. Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan posisi. Oke. Nah, ini ada tips dan trik ya. Nah, ini ya seperti yang tadi ya, bukan eh, 6 hal yang yang tidak boleh dilakukan di media sosial, yaitu memulai konflik, curhat pribadi, mengejek orang lain, menjelekkan orang lain, ya, berbagi foto atau video yang kurang pantas gitu ya, bersikap terlalu ekstrim. Nah, ini tentu ini adalah poin-poin yang tidak boleh dilakukan teman-teman di saat menggunakan media sosial ya. Itu. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita tentang tanpa disadari ya, tanpa disadari uh, misalkan seorang suami atau seorang istri gitu ya, mendapatkan hal yang tidak baik dari pasangannya, dia langsung curhat di media sosial, dibaca oleh keluarganya, maka ujung-ujungnya adalah konflik keluarga gitu. Nah, itu harus hati-hati teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya bahwa teknologi itu ya dirancang seperti bisa dikatakan apa ya? Banyak yang mengasumsikan pemanfaatan teknologi itu seperti pisau ya, seperti pisau.
jika pisau tersebut itu kita berikan ke apa sih, ke orang yang salah gitu ya, maka pasti dampaknya akan memanfaatkan pisau tersebut melukai orang lain gitu ya. Namun jika kita kasih pisau tersebut ke orang yang eh, apa sih, tepat, katakanlah seperti kita kasih ke orang chef atau kita kasih pisau tersebut ke jagal atau tukang potong kambing itu atau hewan, itu kan pasti akan memberikan dampak eh, hal yang baik gitu ya. Itu. Oke, ini adalah poin cara praktis menghindari hoax. Bacalah berita dari sumber dipercaya dan kredibel, gitu ya. Nah, ini agak agak masih, menurut saya berita kredibel itu masih perlu dipertanyakan gitu, karena baik memang sebagian media, ya, media berita gitu ya, media berita bahkan kena hoax juga gitu ya, kena hoax juga gitu. Jadi ini menurut saya sih poinnya adalah di diri kita sendiri gitu ya. Pada saat kita mendapatkan informasi, ya udah, istilahnya, oh, cukup tahu saja, jangan sampai kan teman-teman menyebarkan ke orang lain sebelum berita itu dipastikan benar atau tidaknya. Gitu. Nah, itu mengenai tentang pemanfaatan internet ya. Salah satu poinnya adalah internet sehat, yang mana dengan adanya teknologi internet ini dimungkinkan semua user bisa beraktivitas sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan poin yang lainnya adalah memang gitu bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai hak gitu ya, hak untuk berbicara, hak untuk mengungkapkan isi hati dan sebagainya, hak untuk beraktivitas dan sebagainya. Cuman hak kita itu dibatasi dengan oleh hak orang lain gitu. Jangankan orang lain, hak kita juga dibatasi dengan hak yang ada di dalam keluarga gitu ya. Contohnya eh, anak gitu ya, anak ya pasti mempunyai batasan hak asasinya terhadap orang tua gitu, yang dimana hak anak kan pasti apa sih, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang baik dari orang tua gitu kan, dan sebagainya. Begitupun orang tua mempunyai hak di mana orang tua ini ya tadi mengharapkan anak yang bisa nurut, bisa mengerti keadaan orang tua dan sebagainya. Itu, nah, itu adalah mengenai tentang istilahnya hak yang banyak yang menggaungkan hak asasi manusia gitu ya. Sedikit-sedikit HAM, sedikit HAM. Tentu kita kan harus tahu bahwa hak kita itu dibatasi oleh orang lain. Dan orang lain juga dibatasi dengan hak kita. Jadi kontrolnya adalah di diri kita. Gimana caranya kita menyikapi apa sih pola-pola misalkan komunikasi, pola-pola mencerna suatu berita informasi, ya kita harus mencerna dan menyikapinya dengan bijak gitu ya teman-teman. Jangan sampai malah tersulut emosi gitu. Gitu mungkin untuk internet sehat sampai sini, ada yang mau didiskusikan tidak teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan masalah internet sehat ini? Silahkan Rahmawati, ada raise hand. Bapak maaf, sebelumnya ini pertanyaannya keluar dari topik. Mau Mm-mm. bertanya terkait webinar UAS TTD. Oke, gimana gimana? Ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya, silahkan. Yang pertama itu kan kalau misalkan kita ngundang narasumbernya dosen, itu kan harus ada surat menyuratnya. Itu tuh Mm-mm. suratnya dibikin sama kita sendiri atau sudah ada dari bapaknya gitu, sudah ada ketentuan dari bapaknya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus kan katanya Hmm. ini tuh webinarnya per kelas. Mm-mm. Kira-kira ada apa jumlah penonton yang harus ditentukan nggak? Mm-mm. Mm. Habis itu yang terakhir tema webinarnya itu kita pilih sendiri atau sudah ditentukan oleh bapaknya? Oh, Terima ya, kasih. baik, terima kasih. Ya, untuk masalah mengundang narasumber ya, tentu
harus ada formalitas gitu ya. Salah satunya adalah surat permohonan menjadi narasumber ya, teman-teman. Nah, surat tersebut sudah saya diskusikan dengan Ketua MK Teknologi Transformasi Digital ya, karena MK ini adalah MK Universitas ya. Maka kalau MK Universitas ada ketuanya itu ya. Ketuanya adalah Pak Nanang. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Nanang bahwa yang mengeluarkan surat permohonan menjadi narasumber itu dimohon diajukan ke prodi ya, ke prodi, staf prodinya gitu ya. Nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan staf prodinya untuk bisa dibuatkan surat permohonan menjadi narasumber gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia biar kelihatan sah gitu ya, teman-teman, formal itu. Itu tentu yang ya nanti bisa bisa ini apa sih, ditandatangani oleh Kak Prodinya gitu ya, Kak Prodinya biar biar ini legal gitu ya, formal gitu. Nah, tentu hal yang lain juga bahwa kalau kalian mengundang narasumber ya kalian harus apa sih, memfasilitasi sertifikat ya, teman-teman narasumber gitu harus dikasih sertifikat, karena dari sertifikat tersebut apalagi dosen itu menjadi bukti bukti pelaporan ke eh, Kemendikbud gitu ya, bahwa saya selain 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 mengajar, saya juga eh, apa sih, mengedukasi dengan acara webinar. Biasanya acara webinar ini masuk ke kategori pengabdian masyarakat biasanya seperti itu. Karena memang ada tiga pokok ya di tugas tugas dosen itu ada tiga, yaitu eh, Tridharma ya. Tridharma itu mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian gitu. Nah, untuk webinar itu masuk ke poin pengabdian. Kalau itu ya biasanya rata-rata dosen kalau mengadakan webinar itu akan diminta kepanitianya sertifikat gitu sebagai bukti untuk dilaporkan ke Mendikbud. Terus pertanyaan yang kedua mengenai eh, apa sih, kelompok ya. Nah, itu sebetulnya opsi ya, teman-teman. Opsi yang pertama, teman-teman bisa melakukan kegiatannya per kelas, bisa melakukan kegiatannya per kelompok, atau dimungkinkan bisa digabungkan. Misalkan kalian ada 4 kelas gitu ya, silahkan aja digabungkan gitu satu angkatan itu gitu ya. Tapi skema skema webinarnya ya kalian harus membuat acara webinar dan webinarnya webinar nasional, tentu dengan narasumber yang yang sudah dikenal oleh publik gitu ya, kenal oleh publik. Dan di sini juga biasanya bakal mengundang dari apa sih, bukan mengundang ya, audiensnya itu dimungkinkan untuk dari luar Untirta gitu. Itu sebetulnya. Tapi menurut saya sih lebih efektifnya teman-teman ya membuat panitianya itu ya ambil titik amannya aja, mungkin bisa di ini ya, bisa di per kelas gitu ya, supaya pembagian tugasnya lebih efektif gitu. Itu solusi jawaban yang kedua. Dan jawaban yang ketiga mengenai eh, tadi itu eh, apa ya? Oh, tema, tema, tema. Nah, tema ini tentu saya nggak mengkekang ya. Silahkan kalian mengangkat tema ya, sesuai dengan bidang teman-teman tentunya ya. Kalau bidang teman-teman di bidang teknologi pangan, berarti kalian mencari tema yang berkaitan teknologi pangan itu seperti apa gitu ya. Supaya ya tadi ilmu yang kalian dapat di kampus akan ditambah oleh pemateri itu gitu, pemateri yang dari luar kampus atau pemateri di dalam kampus dengan tema eh, ya apa sih, lebih advance-nya gitu ya, di bidang teknologi pangan gitu. Itu sebetulnya teman-teman. Gimana Rahmawati? Baik Pak, cukup. Maaf, Hmm. ada satu pertanyaan lagi. Hmm. Kan
di sertifikat itu nanti ada sertifikat buat narasumber itu nanti ada tanda tangannya. Nah, tanda Mm-mm. tangannya itu melibatkan tanda tangan siapa aja, Pak? Nah, itu tanda tangannya biasanya ini ya ketua pelaksana ya, ketua pelaksana. Nah, nanti kalau memang dimungkinkan, kalian bisa ngobrol tuh dengan Kaprodi, ya, Pak gitu atau Ibu, bisa nggak menandatangani sertifikat gitu ya. Kalau memang syukur-syukur bersedia ya Kaprodinya ya. Kalau memang tidak bersedia ya cukup dengan ketua pelaksana gitu, teman. Gitu mungkin. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman? Oke, Alessandro, gimana Alessandro? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Sebelumnya saya dari Alessandro Nugra dari Teknik Kimia 2020. Izin ah, pertamanya Pak, mungkin tadi menanggapi yang eh, jawaban yang Bapak sampaikan ya Pak terkait tugasnya itu boleh angkatan ataupun ini apa ya untuk jurusan. Nah, di sini Pak, saya sebenarnya mau ini apa ya mau sedikit bilang buat terkait dari teknik kimia sendiri itu kan kondisinya Pak ini apa ya dari dosen itu kan agak sulit ya Pak ya dicari waktu beda-beda gitu. Nah, dari sini apakah boleh apa ya dari buat teknik kimia itu uh, gabung gitu Pak buat ininya dari 4 kelas itu Pak jadi satu gitu. Apakah ya, diperbolehkan? boleh silahkan teman-teman boleh untuk disatukan. Cuman ya tadi dia diusahakan webinar yang akan kalian jalankan itu bisa mengundang audiens dari bukan dari Serang aja, bukan dari Banten saja gitu ya. Lebih dioptimalkan ya mencapupnya ke nasional gitu. Itu sih poin yang yang kalau opsinya pengen digabungkan gitu ya teman-teman. Cuman perlu teman-teman catat ini ya. Di sini dalam mengundang narasumber itu sangat diharamkan memberatkan kalian atau memberatkan panitia dengan adanya kos biaya untuk mengundang narasumber gitu ya. Saya pribadi dan juga Pak Nana gitu ya berkomitmen ini eh, apa sih membuat webinar ini dimungkinkan tidak menyulitkan teman-teman atau tidak membuat teman-teman mengeluarkan biaya gitu itu ya. Jadi dengan adanya webinar yang kalian lakukan itu ya dimungkinkan ya mencari narasumber yang 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 bisa diajak kerjasama yang tanpa memerlukan biaya untuk mengundang narasumber gitu teman-teman. Saya yakin banyak sekali narasumber yang kompeten dan juga banyak sekali narasumber yang di bidang praktisi yang pengen berdiskusi atau pengen sharing ilmu yang mereka dapat gitu. Saya yakin masih banyak sekali narasumber yang pasti kuncinya adalah cara mencari narasumber yang tidak memungut biaya itu adalah cari tema webinar atau kegiatan webinar yang gratis ya. Menurut saya itu poinnya. Nah, kalian ikuti webinar gratis itu. Nah, nanti kalian adakan komunikasi dengan si narasumber yang apa sih memberikan webinar gratis Mas tersebut. Bro, Ya, itu sorry, poinnya adalah tadi kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar yang lain yang temanya gratis. Lalu kalian pada saat kalian ikut eh, di sesi akhir kalian bisa mengajak ngobrol sama si narasumbernya, meminta kontaknya atau apa supaya supaya bisa mengundang ke webinar kalian. Itu sih cara tips dan triks untuk mengundang webinar tanpa mengeluarkan biaya gitu, membuat webinar tanpa mengeluarkan biaya. Itu biasanya. Oh, baik Pak, berarti buat pemateri sendiri itu paling yang kalau misalnya gini Pak, kayak saya kasih contoh kayak misalnya nih, ini dari perusahaan gitu ataupun misalnya kelas manajer ataupun itu boleh Pak kalau kayak gitu Pak, ataupun Bagus. oh, Boleh boleh ya Pak. itu silakan karena memang atau sekali itu kan
praktisi ya, bisa dikatakan praktisi atau seorang ahli ya, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, itu boleh, sangat dibolehkan gitu ya. Bahkan saya memperbolehkan teman-teman mengundang narasumber dari angkatan kalian, atau senior kalian gitu. Atau opsi yang lain ya dosen kalian gitu, dosen teman-teman gitu ya. Boleh, silahkan gitu. Yang pasti pada saat membuat webinar itu gimana caranya tema webinar ini bisa mengedukasi audiens gitu ya. Dengan apa sih ya, judul temanya gitu. Gitu mungkin. Baik Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Oke, silahkan. Ada yang mau diskusikan yang lainnya mengenai tentang materi internet sehat atau tentang tugas? Nah, oke. Oke, mungkin gini, saya mau sedikit aja. Jadi teman-teman, ya, poin yang perlu diperhatikan di sini MK Teknologi Transformasi Digital ini dalam tugas dalam tugas UAS mengadakan proyek webinar itu dimungkinkan tidak tidak kalian itu tidak boleh mengeluarkan biaya gitu ya. Jangan, itu poin yang pertama. Poin kedua eh, 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 webinar yang akan kalian lakukan itu penilaiannya ya, penilaian yang akan saya lakukan itu yang pertama eh, mengenai tentang hasil rekamannya itu ya, sebagai bukti ya, itu adalah kegiatan webinar kalian. Terus yang kedua adalah flyernya ya, flyernya sebagai bukti bahwa kalian membuat desain dengan cara pemanfaatan teknologi gitu ya. Itu dari video aja saya bisa menilai ini webinar ini berjalan baik atau tidaknya itu dari banyaknya audiens yang hadir gitu, menarik atau tidaknya gitu ya. Gitu. Terus juga uh, poin yang lainnya adalah sertifikat ya, sertifikat kegiatan gitu. Tentu ini kan sertifikat kegiatan kan tidak asal gitu ya. Gimana caranya membuat sertifikat dan gimana caranya mendistribusikan sertifikat dengan pemanfaatan teknologi gitu. Nah, ini tantangan teman-teman gitu ya. Karena mengadakan webinar itu poin yang utamanya yang diharapkan oleh si audiens adalah sertifikat gitu, selain ilmunya ya, selain ilmu dari narasumber adalah sertifikatnya. Rata-rata audiens ini menginginkan sertifikat. Nah, gimana caranya pada saat audiens ini apa sih banyak ya, misalkan di atas 300 gitu ya. Nah, ini kalian harus mempunyai gimana nih supaya si sertifikat ini bisa terdistribusikan dengan baik ke si audiens gitu ya. Nah, itu mungkin ya poin-poin yang harus diperhatikan pada saat melakukan kegiatan webinar, dan juga itu adalah poin penilaian yang akan saya lakukan gitu teman-teman. Jadi nanti ada form ya, ada form Google Form yang dimana di situ kalian harus isi ya sebagai bukti kegiatan webinarnya. Itu. Itu mungkin ada lagi teman-teman. Cukup ya. Nah, ini tujuan kenapa saya menekankan kalian membuat project webinar ini ya, tujuannya tadi gimana kalian bisa memanage suatu kegiatan ya yang tanpa mengeluarkan biaya gitu. Bahkan syukur-syukur kalau nanti next time kalian membuat kegiatan webinar dimungkinkan bisa menghasilkan keuntungan ya dari segi materinya gitu ya, dengan cara bekerja sama dengan sponsor-sponsor gitu. Nah, itu ya, jadi ini adalah proses pembelajaran yang dimana proses pembelajaran kalian bisa belajar menjadi panitia ya, panitia pelaksanaan webinar. Kalian juga belajar mengenai tentang apa sih manajerial sebagai panitia gitu ya. Dan juga kalian
eh, belajar ya, di mana di situ kalian memposisikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola webinar tersebut. Itu ya, itu poin dari project webinarnya. Oke, jika memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka saya akan akhiri untuk kode presensi. Mungkin nanti setelah ini saya akan share kode presensinya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Kebetulan juga ini agak kurang fit juga, jadi mohon maaf dalam pemaparan masalah internet sehat kurang begitu menarik ya teman-teman. Tapi poinnya adalah kalian harus, apalagi kalian kan seorang akademisi ya, seorang akademisi itu harus bisa menjaga akal sehatnya lah, katakanlah seperti itu ya, menjaga profil kalian gitu ya, bisa menjaga nama baik kalian, bisa menjaga nama baik orang tua, bisa menjaga nama baik kampus gitu. Jadi segimana caranya kalian bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Salah satu contohnya adalah kalian banyak-banyak mencari, dengan teknologi kalian bisa melakukan mencari teman yang banyak, dan juga bisa mencari informasi-informasi mengenai tentang pelatihan-pelatihan ya teman-teman. Nah, kalian juga nggak boleh kalah dengan dosen-dosen. Dosen-dosen itu hampir setiap minggu itu mengikuti pelatihan-pelatihan kalau pengen tahu mah teman-teman ya. Jadi selain selain mengajar gitu ya, dosen-dosen juga belajar gitu ya. Belajarnya dari siapa? Dari orang-orang lain gitu ya. Tidak hanya teman-teman satu satu pekerjaan gitu ya, atau satu institusi, tapi kita juga sebagai tenaga pengajar, kita juga harus belajar dari orang lain. Bahkan banyak sekali gitu ya, kita belajar dari istilahnya apa sih, eh, praktisi yang tak status titelnya S1, D3 gitu ya. Karena memang dia pakarnya, dia jagonya, dia ahlinya gitu ya. Kenapa enggak gitu kita belajar? Kita jangan sampai mengkotak-kotakan atau kamu, saya sudah S2 nih, saya sudah S3, kenapa harus belajar sama S1? Kenapa harus belajar sama orang D3? Kenapa harus belajar dengan anak-anak SMA gitu ya? Jangan, salah gitu ya. Salah menurut saya. Jadi ilmu itu ya kita bisa dapat dari semua, bahkan dari anak kecil pun kita bisa dapat ilmunya gitu ya teman-teman. Jadi saya diharapkan teman-teman bisa melakukan atau bisa memposisikan diri kalian untuk mengupgrade bidang kalian ya gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa menambah wawasan, dari wawasan tersebut bisa menjadi bekal kalian di dunia kerja gitu. Entah itu kalian sebagai karyawan atau kalian membuka usaha gitu. Gitu. Dan poin yang paling pasti adalah kalian jangan sampai membuat konflik di media sosial ya. Jangan sampai kalian membuat konflik membuat konten-konten yang tidak baik gitu ya teman-teman. Itu pesan saya. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.